Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Gua hari ini pengen muter lewat Monas. Gue pengen muter lewat Monas karena kemarin ada kejadian San Mori yang bikin kita nggak enak. Dan sebenarnya di video ini pengen gue sampaikan lagi buat kedepannya San Mori biar lebih jos, lebih enak, tertib dan lebih bermanfaat gitu. Oke, sekarang gue pengen puter dan gue pengen ceritain kejadian yang nggak terekam video kemarin, dan inilah jalur yang gue lewatin. Sekaligus ada informasi atau percakapan gue sama Pak Polisi yang sangat penting. Jadi kalian harus dengerin video gue dan percakapan gue sama Pak Polisi tentang knalpot racing, tentang Monasco atau area yang kemarin gue lewatin. Oke, kita langsung aja jalan. Kameranya gue pengen arahin ke depan, gue pengen kasih tahu jalur yang kemarin gue lewatin. Yuk, check this out video gue. Oke sahabat, ini gue lewat jalur yang pada saat kemarin gue San Mori. Kenapa gue pengen lewatin lagi dan kenapa pengen gue ulang lagi? Gue pengen menyampaikan atau menghimbau ya, buat diri gue sendiri dan buat kita semua lah, pokoknya yang pada mau San Morian atau pengen riding bareng, ini harus menghindari area-area yang memang menjadi simbol negara atau lambang negara. Dan video ini nggak untuk menyalahkan siapapun ya, gue nggak ingin menyalahkan siapapun, cuma ini himbauan aja bahwa kita harus menghormati simbol negara. Oke, di sini jalur yang gue lewatin kondisinya seperti ini. Pada saat hari Minggu itu sepi dan nggak terlalu banyak keramaian, dan gue jalan antara 50 sampai 60 km per jam lah motornya. Dan di area sini kebetulan nggak sampai segitu kecepatannya, cuman dari Kapuk itu sekitar segitu. Lalu lewat jalur sini masih santai, semua serba santai ya jalannya, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi memang kondisi motor gue memang salah, karena ya tahu sendirilah modif ala-ala road race itu seperti apa, dan kebetulan konsep motor gue seperti itu. Ya pro dan kontra kalau misalkan emang gimana ya. Ya pokoknya modif ala-ala road race emang beresiko banget untuk kena tilang. Oke, ini gue lewat jalur sini santai, belok ke sini bareng sama sahabat-sahabat gue yang San Mori kemarin, terus belok ke kanan sini. Ini apa ya namanya ya, lapangan banteng ya. Nah, lewat sini, gue lewat sini santai. Pokoknya San Mori kemarin bener-bener enak, enjoy dan oke sih, cuman ya memang kita harus menghargai dan harus menghormati simbol negara. Itu aja sih intinya. Intinya itu aja. Habis itu lewat sini masih lancar, enak. Di sini kita nggak tahu kalau misalkan di depan itu udah dijegat atau banyak polisi ya, sahabat ya. Ternyata polisi bilang seperti di percakapan gua. Nanti gua kasih tahu percakapannya ya di akhir video atau di pertengahan video deh. Nah, gua lewat sini, belok ke kanan sini. Inilah jalur yang memang sering dijadikan buat ajang apa ya, ajang nikung-nikung gitu sih. Dan itu yang menurut gua
kelakuan-kelakuan seperti itu yang mungkin diincar sama petugas. Dan hal tersebut mengganggu ketertiban umum dan dalam tanda kutip tidak menghargai simbol negara ya, karena ini kan kita di lingkungan istana, di lingkungan Monas, Monumen Nasional, itu harusnya nggak ada yang geber-geber, nggak ada yang kebut-kebutan, nggak ada yang begitulah pokoknya. Harus tertib, pelan, harusnya sih banyak polisi tidur di sini supaya kita tertib. Nah, kita belok sini nih sahabat nih. Di area sini ternyata di depan, di ujung sana, setelah jembatan penyeberangan itu banyak banget polisi. Terus sahabat-sahabat gue yang pada San Mori ya santai aja sih, santai aja. Nah, di sini nanti gue muter sekali lagi. Nah, di sini nih, tepat di area sini, kita nggak boleh belok ke kiri sini, langsung dikumpulin di tengah sana. Oke, kita dikepung, diinterogasi, ditanya-tanyain surat-suratnya dan segala macemnya, akhirnya ditilang. Ada beberapa sahabat gue yang ikut San Mori kemarin lolos motornya karena standar motornya dan lengkap surat-suratnya, dan ada juga yang lolos karena menghindar, dia putar arah. Itu aja sih sahabat. Jadi gua pada saat kemarin ada kejadian seperti itu ya gue pasrah aja. Gue sama beberapa sahabat gue emang pasrah aja, kita ya mau gimana lagi, ngikutin aja. Kalau misalkan emang harus di stop, harus ditanyain surat-surat, harus ditilang, ya nggak masalah, nggak apa-apa, udah resiko. Nah, ini gue muter lagi nih sahabat nih. Jadi untuk memastikan cerita yang sebenarnya, ya elah sebenarnya. Nah, di jalur ini sebenarnya banyak banget anak-anak motor, anak-anak nongkrong yang pada seneng main-main kesini karena banyak pengguna jalan yang emang pada saat belok itu mereka nikung sih, miring, ya begitulah pokoknya. Nah, di sini nih sahabat nih, tepat di sini gue ditilang di jalan ini. Ya udah, akhirnya karena memang pasrah, motor gue juga modif ala-ala road race dan memang ditilang pakai knalpot racing juga. Ya udah, kita pasrah, ditilang bersama beberapa sahabat gue. Ada juga yang motornya ditahan, gue nggak tahu kronologinya seperti apa. Oke, jadi intinya sahabat ya dari video gue kali ini, intinya itu adalah kita harus menghargai simbol negara. Kita harus menghargai menghargai, benar-benar menghormati simbol negara. Karena ini kan monumen nasional, daerahnya ya monumen nasional, istana negara. Terus banyak pejabat-pejabat memang yang bekerja untuk negara di sekitaran sini. Jadi knalpot bising itu emang sangat dilarang saat ini, dan gue sangat setuju. Artinya mulai saat ini kita kalaupun pakai knalpot racing ya lewat sini ya pelan lah, 20, 30 atau maksimalnya 50 km per jam pada saat lewat tepat di area simbol negara, istana negara, Monas dan lain-lainnya. Itu aja sih sahabat yang membuat warga resah, yang membuat petugas aparat kepolisian resah. Sebenarnya itu ya kelakuan yang pada geber-geber motor dan pada balap-balap. Tapi gue nggak menyalahkan pihak manapun, kita hanya introspeksi aja. Sekali lagi gue pengen muter ke Monasco ya, Monas
Monumen Nasional Cornering. saking antusiasnya nih para rider lewat sini, jadi dijulukinnya dengan Monumen Nasional Cornering. Oke, ini emang enak sih. Gue akuin gue pernah bikin vlog dan nikung di sini, tapi ya jangan untuk ditiru lah. Gue udah sadar sekarang dan udah tahu kalau ini daerah sini nih emang simbol negara yang harus kita hormati, harus kita jaga dan harus kita hargai. Oke, sahabat, mari kita dengarkan percakapan gue sama bapak polisi yang menilang motor gue. Yuk. Harusnya kita standby aja. Standby aja udah. Pasrah aja. 3347 siapa? 3347 saya, Pak. Pak, emang di sini sering razia, Pak? Iya. Baru-baru ini apa udah lama, Pak? Ada. Saya baru pertama kali loh, Pak, di sini lewat. Yang bilang gara-gara kejadian di ring 1 itu. Oh, yang itu ya, yang motovlog itu ya? Motovlog. Iya, yang dia direkam kan, dia lagi ngevlog. Yang ditendang pas pampres. Iya, dia goblok, bro, tuh ditutup pakai dibuka. Narik lagi geber-geber. Kan nggak punya otak. Oh, gara-gara itu ya. Maaf ya, Pak ya. Saya kalau misalkan kejadian kayak gini juga. Jadi imbasnya ke kalian. Iya, saya beneran baru pertama kali dan Pak. Tanggal 19 nanti kejaksaannya di Kemayoran. Kemayoran. Iya. Knalpotnya standarin ya. Kalau mau lewat sini oke. Maksudnya ini ditilang nggak sih, Pak, kalau suara kayak gini, Pak? Bukan masalah suaranya. Terus? Knalpotmu nggak standar. Oh, Perintah langsung dari Istana Negara. Nggak pakai alat pengukur yang nggak standar tilang. oh gitu. Berarti suara nggak ngaruh. Oh. Oke, sahabat, udah denger kan dan udah tahu penjelasannya tentang knalpot bising atau knalpot racing yang lewat di sekitaran Istana Negara. Kita harus menghormati dan menghargai simbol negara. Intinya itu, introspeksi diri dan mari kita berbenah diri kalau misalkan mau ngadain San Mori. Karena San Mori itu sebenarnya nggak dilarang kalau misalkan kita tertib. Udah, intinya itu aja, oke? Jadi videonya ini bukan video apapun ya. Pokoknya intinya seperti itu dan gua nggak mau menyudutkan atau menyalahkan siapapun, bukan karena gara-gara siapapun, oke? Mari kita lanjut lagi, sahabat. Kita agendakan lagi buat San Mori ke depannya agar lebih baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye, sahabat.